Selamat siang dulu semua, ketemu lagi dengan kita Magelang News dan Sibarapat 3. Saya akan ketemu dengan penolong nyawa dengan taruhannya nyawa juga. Begini Mbak, ini mau tanya-tanya tentang PSC itu sebenarnya apa gitu Mbak? PSC. Iya, PSC. PSC itu adalah Public Safety Center, yang dimana di setiap daerah itu ada difasilitasi oleh daerah masing-masing, dimana di situ tuh kita berperan sebagai IGD di jalanan. Jadi kayak misalnya ada kecelakaan atau ada apa gitu tuh bisa telepon kita. Jadi kegawat daruratan. Oh, intinya begini, PSC itu adalah petugas yang mengangkut atau membantu untuk orang-orang sakit gitu Mbak? Iya. Oh, jadi asal ditelepon jelas itu sampean teko terus metruk gitu? Iya. Oh, itu. Untuk suka dukanya itu piye Mbak jenengan kerja nang PSC ini? Kan kita call center, banyak yang hoax masuk telepon hoax, laporan palsu. Laporan palsu juga ada gitu. Ya. Terus banyaknya salah persepsi masyarakat pada kita tentang lambatnya kita memberikan penanganan. Apakah ada prosedurnya Mbak untuk penjemputan pasien atau apa itu? Kadang kan dari orang-orang kampung itu ono sing sok kesuwen atau gimana, sok ra gelem itu sebenarnya apa untuk penjemputan pasien itu ada prosedurnya sendiri gitu. Iya. Jadi itu keterkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya sebelumnya, dukanya itu kan memang kita dinilai lambat. Nah itu karena memang ada prosedur-prosedurnya yang kita memang harus penuhi terlebih dahulu. Kalau tidak, nanti saat kita melakukan perujukan di rumah sakit, nantinya di rumah sakitnya yang kita kesusahan atau kesulitan di situ ya. Bisa jadi ditolak oleh rumah sakit. Sukanya banyak sih Pak, positifnya dari kegiatan ini tuh banyak sekali. Kita tuh kan bertemu dengan orang-orang, bermacam-macam orang. Seperti saya juga ini ya. Iya. Itu tuh kepuasan tersendiri ya. Kepuasan tersendiri bila memang kita tuh sudah menolong, ya maksudnya sudah membantu orang, namun ternyata orang itu sangat tertolong gitu. Aku takon lagi. Rasanya. Oh ya. Ya wis nek ora takon benda kagok dan. Ini Mbak, nek masalah Covid kan wis 8 sasi muncul. Nah, itu sebenarnya Covid ini kepiye toh Mbak? Dan untuk apa ya mengantisipasi atau menanggulangi ini ada edukasi tertentu kepiye Mbak? Covid ya, kalau kita bicara Covid itu sebenarnya ya ada, virus itu ada kenyataannya ya. Tapi memang kita juga udah terbukti, ada rekan-rekan kami bersama tenaga medis pun ada yang sudah memang menjadi korban dari Covid itu sendiri. Jadi kan memang ada ya. Jadi kita tekankan memang ada, dan bukan hoax. Sebenarnya tuh untuk virus ini itu adalah virus yang penanganannya tuh hanya bisa dilakukan oleh kaum-kaum yang muda-muda itu. Muda kan biasanya imunnya bagus, bukan muda ya, intinya imun. Jadi imun atau daya tahan tubuhnya yang kuat. Kuat aja berarti ya, kuat melindungi yang lemah, atau bisa kita sebut tadi komorbid ya. Komorbid. Jadi intinya sing nom itu lebih menjaga kesehatan ben ra nularke nanggon sing tuwa ngono Mbak. Iya, jadi sebaiknya memang protokoler itu yang paling solusi terbaik untuk intinya, saat ini. Protokolnya ya dijalanke, terus sing imunnya kuat ya lebih hati-hati dan menjaga yang imunnya rendah ngono apa piye Mbak? Iya, seperti itu. Stres, mungkin kan sekarang juga kita membicarakan tingkat kesetresan apa ya masyarakat juga, itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap imun itu sendiri. Nah terus ngene iki Mbak, kan nang desaku kadang wis ana sing kena Covid. Nah, sudah sembuh. Nah, itu untuk piye carane Mbak ngasih edukasi kepada masyarakat dia tidak mengucilkan yang sudah terkena virus itu Mbak. Kasihan loh Mbak. Itu
edukasine iki kepiye ngono lho ben do ngerti masyarakate ben tidak mengucilkan ngono Mbak. Iya, sebenarnya memang nggak perlu kok dikucilkan seperti itu. Ini penyakit bukan penyakit yang apa ya, menularnya tuh misalnya maaf kita cuma berpegangan tangan seperti ini langsung menular gitu. Tidak. Bukan. Oh. Apalagi kalau kita misalnya bisa menjaga protokol kesehatan, misalnya kan saya sama Mbak Ayu bekerja di kantor yang sama, kita sama-sama melakukan protokol kesehatan, kita bisa saling menjaga. Oh, Kalau kalian yang edukasi kayaknya nggak mungkin ya? Iya. Nggak mungkin. tapi yang boleh takon kleru. Orang kita lho kok kamu kok. Oh. Asing. Iya malah yang gitu. Iya ya. Sebenarnya itu juga banyak apa permasalahan kita tuh banyak yang konsulannya tuh kayak gitu. Gimana caranya biar nggak dikucilkan gitu. Iya. Banyak. Padahal, iya. Sebenarnya gimana itu? Jadi Kalau gimana sudah tuh? berapa hari boleh atau bebas keluar rumah? Kalau virus COVID itu aktifnya itu hanya 10 hari. Dari dia timbulnya gejala. Setelah 10 hari apabila tidak ada gejala, maka dia sudah dinyatakan sehat karena virusnya itu sudah lemah. Itu yang dari WHO ya. Dan di web kementerian juga ada 10 hari dari timbulnya gejala itu virus sudah lemah dan tidak bisa menularkan lagi. Apabila ada gejala ringan ditambah 3 hari sudah virusnya sudah lemah. Nah itu sebenarnya yang harus diedukasi ke masyarakat tuh itu. Iya. Itu di web kementerian ada dan kementerian tuh sudah Kementerian Kesehatan tuh sudah mensosialisasikan itu, tapi sayangnya itu tidak sampai ke masyarakat itu loh. Iya, di lapangan itu belum. Itu sebenarnya yang menjadi masalah kita. Kita menjadi call center di sini. Sebenarnya masalahnya tuh setiap ada yang telepon masuk, ternyata mereka belum tahu. Terus kita jelasin satu persatu. Jadi mungkin ya memang kita butuh solusi untuk per desa atau Sosialisasi. langsung masuk seperti itu. Lakukan rundong nek Kabupaten Magelang kuwi peningkatannya drastis gitu ki apa ora kebak rumah sakit iki. Ya itu penuh. Itu menjadi masalah kita itu sebenarnya. Penuh. Jujur benar-benar penuh untuk beberapa minggu terakhir ini ya. Sampai beberapa rumah sakit menambah bed. Oh, jadi sing wis kebak terus gawe bed anyar ngono. Iya. Tapi apakah setiap apa itu pasien COVID mesti ditompo ora Mbak? Dari Nggak pasti sama surveillance puskesmas itu pasti sudah dipilih. Jadi mana yang harus dirujuk, mana yang enggak. Jadi kita memang setiap rujukan itu kita butuh puskesmas. Oh, jadi Puskesmas itu yang terjun langsung di lapangan untuk memilah-milah pasien COVID. kirane ra parah ya rasa dirujuk ngono. Iya. Isolasi mandiri ngono Mbak. Oh, ya. Jadinya kan kita, nah itu yang dibilang prosedural kita itu harus koordinasi dulu dengan puskesmas, karena yang nanti yang akan terjun dulu untuk mengecek ini tuh butuh rujuk atau enggak, itu dokter, biasanya dokter di puskesmas yang akan memberikan advice ini perlu rujuk atau enggak. Jadi intinya ngene cara aku iki kok kena flu ya aja nyedak-nyedak wong sing sepuh-sepuh ngono ya ben aman kabeh ngono. Wah, wis dong lek dadi nggo warga iki sing jelase ngono kuwi nek kering utawa flu aja nyedak sing wong sepuh-sepuh, jaga kesehatan, jauhi kerumunan ngono, Mbak. Nah, iya jauhi kerumunan. Rasa dangdutan loh. Rasa dangdutan sih itu berarti. Ah iya. Berat. Lagi ini mau tahun baru loh. Mau tahun baru ini PR buat kalian. enggak untuk kami enggak. Enggak ya? Tetep ora ono acara. Mesti wargane sampean di warga atau keluarga? ya keluarga ya warga otomatis kan ngerti nek sampean gaweane metuki wong loro ngono. Biasa sih. Oh biasa kowe. Kalau keluarga jelas biasa karena sudah memahami kita. Kalau warga sekitar kadang juga enggak terlalu intens, enggak terlalu Ora memikirkan sampean ngono. Masa nu rapi sampean? pertanyaan yang sangat-sangat Nu rapi Dik. Hah? Nu rapi. Dereng. Malah OTW paling TW. kode sampean.
Amin. Padahal nek siaran ki seru lho sampean. Siaran apa? Yo, itu kan karena memang keadaan yang seperti itu. Jadi nek anu, misalnya, Oh, pas nang ambulan. Kayak tau sing iki tau. aku nek misalnya kayak nge-video tuh loh, nge-video. Itu kayak kemarin pas di ini apa? Pas di demo. Itu kan horor banget ya, nek nang jero. Apalagi buat seorang cewek. Bener, horor banget nih Oh, pas kuwi. pas Horor ini apa, Mbak? Lah, kita tuh dilempar pakai ya rasanya saya kayak dilempar dari luar. Apa sih? Nek makan itu loh. Apa sih? Gas air mata. Gas air mata, tapi itu tuh kayak terus ada yang pukul dari bagian samping. Oh. Terus yang kayak itunya mungkin gas air matanya apa ya itu meledaknya di atas kan kaget, bener-bener pas masuk langsung keluar semua. Kok sampean pas demo kok pas liwat itu? Itu pas kita perujukan. Oh, Kita berarti. perujukan ini bukan dari mana secang ke RSDRT. Oh, itu pas rujukan ada demo. Terus oh. Ya, itu itu juga termasuk anu ya, Mbak? duka itu. Dukane PSC. Kayak aduh, kok nggak pada itu sih? Nggak pada peka gitu loh. Apa herannya itu ini ambulan dua iring-iringan bener-bener kita tuh masuk di situ. Mereka tuh langsung tengok kayak nggak ada salah malah dipukulin itu ambulan. Namanya juga di situasi yang panas juga mungkin ya itu kan, Mbak. Jadi bener-bener tegang. Kadang juga saya pun kalau misalnya saya ngeliput-ngeliput itu loh, itu tuh ingin mengedukasi warga bahwa ini loh kita tuh warga kita tuh belum tuh semuanya peka. Misalnya ambulan baru lewat gitu, nggak semuanya itu mau minggir. Membuka gitu. jalan. Membuka jalan itu juga masih masih susah. harus di klakson berapa kali baru minggir. Itu pun kadang ya kalau itu duka ya masuk ke duka itu pun kadang mereka malah jadi yang marah-marah. Jadi kita udah nyelip misalnya mereka tadinya nggak mau kita klakson tuh mereka minggir akhirnya kan mau minggir gitu. Kita lewat gitu mereka marah kayak nggak percaya kalau kita itu sedang Membawa pasien yang memang sedang gawat darurat gitu. Kadang di situ juga kan kita bertaruh waktu. Misalnya kita ada telepon masuk tuh. Kita kan udah cepet-cepet ke sana kan. Otomatis kan di jalan itu gimana ya? Kita menyalakan sirine biar cepat sampai Betul, ke untuk bertanda tapi cepat. Iya. Padahal di jalan pun nggak segampang itu kan. Sekarang di jalan tuh masih ada ya itu yang tadi yang nggak peka. Tuh sampai sana ternyata sudah dibawa pun kita di sana juga itu masuk juga ya Pak. Masuk sana ternyata kita dimarahin. Kalau mau sih nggak lihat Situasi dan kondisi tidak lihat. dan padahal kita sudah apa ya respon time itu kita sudah benar-benar kita usahakan ya. Kadang nggak ada belum ada 5 menit tuh itu pasien udah diangkut gitu aja gitu. Jadi sedihnya kita juga tuh mereka diangkut tapi diangkutkan ke mobil Biasa gitu. Mobil buka. Ya mungkin karena warga mungkin sudah panik, Udah Mbak, mungkin panik atau ya, nunggu mungkin ya. kesuwen mungkin juga bisa. Itu juga karena ya itu kurangnya edukasi juga. Padahal itu juga kadang sok bisa memperparah keadaan pasien sendiri itu. Oh. Saya jujur saya bikin kayak video-video kayak gitu ya itu niatnya saya tuh memperlihatkan keadaan realnya di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi biar kan Mbak, masyarakat itu ramah hidung ya Mbak. Iya, Nah, seperti itu. Kadang kan masyarakat itu butuh sesuatu yang nyata. Lihat keadaan itu di lapangan itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, nonton juga Bisa tahu Bisa dan tahu, tidak ngeyel iya. lagi, tidak menyalahkan PSC lagi, lebih sabar nunggu PSC intinya kan ngoten. sebenarnya bukan cuma PSC Pak Oh, ini. PSC. Semua ambulan. Oh, semua ambulan. Iya, semua ambulan sebenarnya. Ini anu, memberi edukasi ben sabar, yo nek telat yo aja doma itu intinya kan gitu. Iya, intinya itu. Ini kita duduk-duduk berarti kita tuh nggak kerja loh. Maksudnya berarti nggak ada orang susah loh kalau misalnya kita duduk-duduk ya. Kalau misalnya kita sampai kita menangani suatu kasus berarti ada orang yang susah dong. Ya nggak?
Nah itu kenapa sih persepsinya orang-orang itu di luar sana seperti itu gitu? Ya mungkin lewat dogo-dogo pengalaman. Jadi pegawai ini dogo kok berarti wong sing akeh. Padahal kalau misalnya kita duduk atau instansi yang memang di kegawat daruratan di lingkupnya kita kayak BPBD, polisi, damkar itu duduk tidak ada kerjaan, berarti memang aman daerahnya kita. Tapi kalau sampai mereka itu ada kerjaan, berarti ada bencana tuh, ada yang kecelakaan tuh, atau ada yang kebakaran tuh, malah emangnya pada mau seperti itu? Kayak gawaannya mau lungguh-lungguh. Ini kan nak tenan Mbak, ini nek tanu dogo. Sampai PSD sendiri ya, tolonglah untuk masyarakat tuh juga paham ini call center tuh bukan untuk main-main gitu. Banyak sekali sering laporan palsu gitu. Itu tuh kadang tanyanya bukan apa babnya kita ya. Kan ya tolonglah untuk diminimalisir untuk seperti itu. Terus untuk masyarakat semoga ya dengan adanya kita bincang-bincang seperti ini, semoga paham sedikit sebenarnya tuh di masa pandemi seperti ini tuh apa sih yang paling poin itu tuh yang harus dilakukan. Bukan nggak dibesar-besarkan apa ya ketakutannya, tapi tanpa solusi gitu loh, tanpa gerakan gitu kan sama aja, mau sampai kapan gitu. Kita juga di sini butuh kesadaran dari masyarakat. Iya, tuh. Ya pesennya ini kanggo masyarakat, yo hargailah PST gitu toh. Karena tenaga medis lain dan tenaga medis lainnya, karena mereka itu menolong nyawa dengan taruhan nyawa. Terima kasih atas waktunya Mbak. Iya.